kita sampai di suatu tempat di mana saya berada sekarang. Ini merupakan tatanan dari balok-balok batu yang menjadi semacam tanggul dari tebing tanah. Tingginya kurang lebih 2,5 meter, membujur dari selatan menuju ke utara, menghadap ke arah barat. Nah, situs ini terletak di Desa Ngabab, masuk dalam wilayah Kecamatan Pujon, yang tepat berbatasan antara Kecamatan Pujon dengan Kecamatan Ngantang. Nama Ngabab sebagai nama desa sekarang menarik untuk dicermati. Mengapa demikian? Karena nama Ngabab itu mengingatkan kita pada toponimi atau nama kuno yang paling tidak disebut dalam 2 prasasti. Prasasti pertama yang menyebut tentang Ngabab atau yang dekat dengan sebutan Ngabab itu adalah prasasti yang berasal dari masa pemerintahan Pusendok atau Sri Isyana, yaitu prasasti Wurandungan atau Kanuruhan B yang berangkat tahun 944 Masehi. Prasasti Wurandungan B atau Kanuruhan B medio abad 10 di dalamnya memberitakan tentang adanya Panca Mandala, jadi 5 mandala yang tersebar di 4 penjuru mata angin, ditambah 1 titik sentrum yang di tengah yang berada di kawasan Malang Raya. Jadi ada di sebelah timur, barat, utara, selatan, dan tengah. Nah, yang Pancamandala itu adalah sebagai berikut namanya. Yang pertama adalah Mandala Kaswangga. Nama Kaswangga itu mengingatkan kita pada nama desa yang sekarang disebut dengan Ngawonggo di Tajinan. Dan yang menarik perhatian kita, beberapa tahun yang lalu, kurang lebih 2 tahunan yang lalu, di Ngawonggo, di desa Ngawonggo Tajinan ditemukan situs Patirtan, yaitu Patirtan Ngawonggo. Oleh karena itu sangat mungkin latar sejarah dari situs Ngawonggo ini terkait dengan prasasti Kanuruhan B, salah satu dari 5 kahyangan, 5 mandala yang ada di Malang Raya, tepatnya mandala yang ada di sebelah timur. Kemudian selain Mandala Kaswangga atau kahyangan Kaswangga, ada kahyangan Pangawan. Nama Pangawan banyak disebut-sebut, baik sebagai nama bukit atau nama prasada, tempat peribadatan dalam prasasti-prasasti Sendok. Ada beberapa prasasti Sendok yang menyebut paling tidak 2-3 prasasti Sendok abad 10 Paro pertama, ya, kurang lebih tahun 930-an, 940-an, menyebut-nyebut tentang tempat suci atau prasada Pangawan, yang lokasi Pangawan itu jika dilokasikan di wilayah administrasi sekarang antara Pakis, Jabung hingga Tumpang, ya, artinya di Malang Raya ini pada posisi utara. Nah, kemudian yang menarik perhatian kita, ada satu mandala lagi, yang ketiga, yaitu mandala yang disebut dengan Awaban. Mandala Awaban. Nama Awaban dekat sekali dengan apa yang disebut sekarang dengan Ngabab.
Jadi ngabab dari kata awab, karena konsonan W dan konsonan B itu bisa bertukar. Jadi awab menjadi abab, kemudian ditambah akhiran an menjadi awaban, ya, atau kalau kemudian ditambah dengan sengo di depan, awaban menjadi ngawaban. Nah, jika akhirannya lesap, ngawaban, annya lesap menjadi ngabab. Mandala atau bangunan suci atau kahyangan di desa Ngabab sekarang, yaitu tempat di mana saya berada sekarang, sangat mungkin menunjuk pada bangunan suci yang disebut-sebut dalam prasasti Wurandungan B atau Kanuruhan B tahun 944 Masehi. Dengan demikian, jejak awal dari bangunan suci ini sudah disebut-sebut pada pertengahan abad ke-10 Masehi dengan sebutan Mandala Awaban, yang sekarang kata Awaban menjadi ngabab. Nah, sebenarnya bukan hanya prasasti Kanuruhan B atau Wurandungan B yang menyebut tentang Mandala Awaban, ya, Mandala Ri Awaban. Jadi kata Ri itu berarti di, sehingga di belakang Ri itu menunjuk pada nama tempat, sehingga Mandala Ri Awaban itu adalah mandala atau bangunan suci yang terletak di suatu tempat bernama Awaban. Nah, perihal ini disebut juga dalam prasasti yang jauh lebih muda, yaitu prasasti Selabraja. Yang menarik perhatian kita, di Ngantang kita mendapati desa yang bernama Selobrojo. Terdapat di sana prasasti batu. Masyarakat menyebut dengan prasasti Sendenan atau prasasti Selobrojo, yang sekarang masih insight, masih berada di dusun Selobrojo. Desa Selobrojo itu termasuk wilayah desa Banjarjo, kecamatan Ngantang. Prasasti ini bertarikh, kalau Saka, angka tahun Sakanya adalah bertarikh 1336 Saka, yang jika dimasehikan menunjuk pada 1414 atau 1415 Masehi. Bahkan yang menarik perhatian kita dalam prasasti Selobrojo yang sebenarnya tidak terlalu panjang, di dalamnya menyebut nama Awaban itu 2 kali, yaitu pada baris pertama dan baris keempat. Malahan yang menarik dalam prasasti Selobrojo, selain Mandala Awaban disebut juga Mandala Sagara. Tentu lokasi Awaban dan Sagara itu tidak terlalu jauh. Di mana Sagara? Apakah ada kemungkinan yang dimaksud Sagara itu adalah genangan air yang luas yang sekarang menjadi bendungan yang disebut dengan Bendungan Selorejo? Jadi genangan air luas itu diistilahi dalam prasasti Selobrojo itu dengan Sagara, yang dalam bahasa Jawa Baru menjadi segoro, artinya genangan air yang luas. Nah, jika benar, berarti ada 2 mandala di Ngantang, yaitu Mandala Sagara yang lokasinya di sekitar Bendungan Selorejo, dan Mandala Awaban di Ngabab, yang juga sudah disebut jauh sebelumnya oleh prasasti Wurandungan B. Yang menarik perhatian kita masih pada prasasti Selobrojo. Pada prasasti Selobrojo juga disebut-sebut tentang adanya suatu kabuyutan, ya, suatu kabuyutan dengan nama yang sangat menarik, yaitu Kabuyutan Samantung. Ini menarik perhatian kita karena di Pujon ada satu tempat yang hingga sekarang namanya itu mirip sekali dengan Samantung, hanya sanya lesap dan sekarang menjadi mantung. Lokasinya tidak jauh dari Ngabab.
Jadi dari Pujon, ya, kemudian turun Dewi Sri, naik sekitar Dewi Sri itu Mantung, naik terus Ngabab. Nah, oleh karena itu apa yang diberitakan di dalam Prasasti Wurandangan B ataupun Prasasti Selobrojo tentang adanya suatu mandala yang disebut dengan nama Awaban sangat mungkin menunjuk pada apa yang oleh masyarakat sekarang disebut dengan Punden Watugilang yang lokasinya di Ngabab. Dengan demikian, paling tidak situs ini merentang waktu panjang mulai tahun 944 Masehi yang disebut-sebut di dalam prasasti Kanduruhan B atau Wuradungan B membentang sampai 1414 atau 1415 Masehi. Berarti menempuh kurang lebih 4 hingga 4,5 abad lamanya. Nah, dan sekarang jejaknya masih kita dapati. Nah, yang menarik perhatian lagi terkait dengan keberadaan situs ini. Nah, situs ini adalah apa yang di dalam prasasti Selobrojo disebut juga dengan kata dapur. Dapur itu menunjuk sebagai tempat pembelajaran dan sekaligus tempat pertapaan, ya, patapan, ya, tempat belajar dan sekaligus tempat pertapaan, karena aktivitas yang penting di dalam tempat pembelajaran itu adalah aktivitas tapa. Jika benar demikian, maka ini adalah tempat pembelajaran dan sekaligus tempat pertapaan yang diistilahi dengan mandala atau bisa juga disebut dengan dapur yang berlokasi di Ngabab. Nah, terkait itu ada satu peristiwa yang sangat penting yang diberitakan di dalam kitab Pararaton. Kitab Pararaton di dalamnya memuat informasi tentang adanya suatu pertempuran besar, ya, pertempuran besar, yaitu pertempuran yang terjadi pada tahun 1222 Masehi, yaitu pertempuran antara Tumapel yang kala itu ketika masa awal itu diperintah oleh Ken Angrok atau Sri Ranggah Rajasa Sang Amurwabhumi. Pertempuran ini berhadapan dengan Raja Kadiri terakhir, yaitu Kertajaya atau disebut juga dengan Raja Srengga atau disebut juga dengan Dandang Gendis. Pertempuran besar antara Tumapel melawan Kadiri atau Pangjalu itu terjadi di suatu palagan, sebutan kuno untuk tempat pertempuran, dan palagannya itu bernama Palagan Ganter. Di sebelah kiri saya, tepatnya kiri bawah, yaitu di lembah sebelah timur Gunung Sangka, terletak sebuah dusun yang bernama Dusun Ganten, yakni salah satu di antara sejumlah dusun yang berada di wilayah Desa Tulungrejo. Nama Ganten menarik untuk dicermati karena dalam Pararaton diberitakan suatu momentum historis bagi kerajaan Tumapel, yakni pertempuran di Ganter pada tahun 1222 Masehi. Sangat mungkin nama atau toponimi Ganten sekarang berasal dari toponimi arkais nama kuno, yaitu Ganter, sebagaimana disebut di dalam Pararaton sebagai suatu palagan, yaitu Palagan Ganter. Jadi ini adalah situs Watugilang, ini Desa Ganten. Kemudian di antara situs Watugilang dan Desa Ganten ini terdapat adanya paling tidak 2 situs, yaitu Punden Tugu dan satu lagi adalah situs Recoguru. Keberadaan Recoguru
atau sesungguhnya adalah arca Siwa Maha Dewa yang bertangan 4 atau bercatur byuja. Jadi catur 4, byuja tangan, bertangan 4 ini yaitu Siwa Maha Dewa. Jadi menjadi penting, artinya yang menjadi petunjuk bahwa tempat ini konon menjadi suatu momentum ya, historis khususnya bagi Tumapel. Di tempat inilah Tumapel memperoleh kemenangan yang saya istilahi dengan Tumapel Jayati. Bahkan beberapa waktu belakangan ditemukan reruntuhan candi di dusun ya, Gagar yang merupakan tetangga dusun dari Ganten. Ini semuanya menjadi petunjuk kepada kita bahwa pada jalan yang sekarang menjadi jalan alternatif ya, jalan pintas yang menghubungkan Pujon dengan Ngantang tetapi lewat jalur atas, ini merupakan jalan purba ya, jalan purba yang meniti punggungan. Ini adalah satu punggungan ya, ini ada satu punggungan bukit yang diapit oleh Gunung Kukusan atau Gunung Dwarawati yang ada di sebelah selatan jalan ya, dan Gunung Anjasmara yang ada di sebelah utara. Yang patut dicermati adalah nama-nama yang digunakan masyarakat untuk menyebut Gunung Kukusan. Ngantang adalah suatu daerah, tepatnya kecamatan yang terletak antara Malang, Batu di sebelah timur dan Kediri, Jombang yang terletak di sebelah barat. Posisinya relatif di tengah, yaitu antara lereng utara Gunung Kawi dan lereng utara Gunung Kelut. Tepat di wilayah Ngantang atau perbatasan antara Ngantang dan Pujon terdapat sebuah bukit yang merupakan anak dari Gunung Anjasmara. Bukit tersebut dinamai sesuai dengan bentuknya yang melancip laksana perangkat dapur yang disebut dengan kukusan. Oleh karena itu gunung di sebelah kiri saya, masyarakat menyebutnya dengan Gunung Kukusan. Paling tidak ada 3 nama untuk gunung ini. Selain disebut dengan Gunung Kukusan, masyarakat juga menyebutnya dengan nama yang juga diambil dari nama-nama dalam pewayangan Jawa, yaitu Gunung Dwarawati atau Gunung Ndorowati. Bahkan legenda setempat menyatakan bahwa konon di puncak Gunung Kukusan atau Gunung Dwarawati ada arca perempuan yang masyarakat menyebutnya dengan Putri Ndorowati. Salah satu dari 2 arca yang sayang sekali arca di puncak Kukusan itu kini telah raib, yang tersisa tinggal balok-balok batu. Nah, sebutan yang ketiga untuk Gunung Kukusan atau Gunung Dwarawati adalah Gunung Tondo. Nah, nama Tondo ini bersinonim arti dengan nama Antang yang sekarang menjadi nama kecamatan, yaitu Ngantang, dan nama kuno yang disebut dalam prasasti bertarikh 1135 Masehi disebut dengan Hantang. Jadi nama kunonya Hantang kemudian menjadi Ngantang, dan kata dasarnya adalah Antang yang berarti juga tanda, sinonim arti dengan gunung ini. Nah, Gunung Kukusan walaupun tidak sangat tinggi, tetapi ini menjadi landmark untuk Ngantang bagian timur yang sudah terlihat sejak dari kejauhan, baik dari Ngantang atau perbatasan antara Ngantang Kasebon, atau juga bisa dilihat dari arah selatan dari antara Ngantang dengan Wlingi, ataupun juga bisa dilihat setelah dari Pujon. Nah, gunung yang menjadi semacam landmark inilah yang sangat masuk akal jika dijadikan sebagai petanda alamiah atau
merupakan satu landmark. Jika berarti tanda atau juga disebut dengan tanda, pertanyaannya menandai apa gunung ini? Jawaban untuk itu kita akan mengungkapkan setelah berada di satu situs yang akan kami tuju, yaitu situs Watu Gilang, atau masyarakat menyebutnya dengan Punden Gilang, yang konon nama kunonya adalah Mandala Awaban, dan sekarang nama Awaban berubah menjadi Ngabab. Sebelah barat dari Gunung Kukusan atau Gunung Tondo itu adalah wilayah Kadiri atau wilayah Pangjalu. Dengan demikian, jika pertempuran itu terjadi, Palagan itu terjadi di Ganter yang lokasinya masuk wilayah Dusun Ganten sekarang, berarti bangunan ini yang bentuknya seperti benteng ini merupakan benteng terdepan dari Tumapel, ya, benteng terdepan. Nah, ada kemungkinan Ken Angrok atau Sri Ranggah Rajasa Sang Amurwabhumi banyak mendapatkan bantuan, ya, dari para pertapa yang ada di Mandala Awaban, ya. Jadi komunitas pertapa di Mandala Awaban ini menjadi prajurit ujung tombak dari Tumapel, dan Mandala ini oleh Ken Angrok sekaligus diset, ya, diposisikan sebagai benteng terdepan. Oleh karena itu dapat dipahami jika pertempuran besar, yaitu pertempuran di Ganter tahun 1222 Masehi itu terjadi di sebelah barat dari Punden Watu Gilang, dan momentumnya adalah tahun 1222. Ini merupakan kemenangan Tumapel bagi siapa? Yaitu kemenangan Tumapel bagi Pangjalu atau Kadiri. Ini sekaligus pembebasan kawasan di timur Gunung Kawi dari pendudukan Kadiri atau Pangjalu. Karena menurut keterangan Prasasti Hantang tahun 1135, Jayabaya berhasil mengalahkan timur Gunung Kawi. Oleh karena itu dalam Prasasti Hantang disebut suatu istilah, yaitu Pangjalu Jayati, yaitu kemenangan Pangjalu atau kemenangan Kadiri terhadap penguasa di timur Gunung Kawi. Titik itu terjadi kurang lebih tahun 1130-an, ya, atau 1330-an atau 1120-an akhir. Titik baliknya terjadi pada tahun 122 Masehi. Jadi jika tahun 1120-an atau 1130-an itu merupakan kemenangan Kadiri terhadap kawasan timur Gunung Kawi, maka kurang lebih satu abad berikutnya terjadi titik balik. Kawasan timur Gunung Kawi yang disebut dengan Tumapel memperoleh kemenangan terhadap Pangjalu. Nah, jadi tergambar bahwa Ngantang atau konon nama kunonya Hantang ini merupakan palagan perang, ya, yaitu palagan perang pada tahun 1120 atau 30-an, ya, yang ditandai dengan Pangjalu Jayati. Kemudian kurang lebih satu abad berikutnya kembali Hantang, tepatnya Ganter atau Ganten yang berlokasi di wilayah Kecamatan Ngantang, menjadi palagan perang, ya, yang ditandai dengan kemenangan Tumapel terhadap Pangjalu. Karena itu boleh dikatakan peristiwa tahun 1222 ini merupakan peristiwa yang bisa kita sebut sebagai Tumapel Jayati. Kejayaan Tumapel atau Tumapel Jayati itu antara lain berkat kontribusi
dari perbentengan yang ada di Ngabab dan sekaligus kontribusi dari para pertapa, para anggota komunitas di Mandala Awaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Saya Camat Ngantang. Pada kesempatan ini ingin menyampaikan potensi Kecamatan Ngantang secara umum dan Desa Tulungrejo secara khusus. Kecamatan Ngantang memiliki potensi geopark yang sangat luar biasa, baik dalam hal arkeologi, ekologi maupun sejarah dan budayanya. Secara arkeologi, wilayah Kecamatan Ngantang dikelilingi oleh 3 gunung besar, yaitu Gunung Kelut, Gunung Kawi, dan Anjasmoro beserta jajaran anak gunungnya. Secara ekologi, wilayah Kecamatan Ngantang dikaruniai potensi alam yang luar biasa, baik pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan darat, serta potensi sumber daya alam yang lain, sungai, air terjun, perbukitan, dan hamparan potensi alam yang lainnya yang sangat luar biasa. Secara sejarah dan budaya, Ngantang memiliki warisan sejarah dan budaya yang juga sangat luar biasa. 5 era kerajaan sempat ada di Ngantang, yaitu mulai dari Medang Timur, Kahuripan, Tumapel, Majapahit, dan Mataram, serta dilanjutkan era perjuangan mulai dari zaman VOC sampai zaman kemerdekaan. Di Ngantang memiliki ikon pahlawan pejuang Tronojoyo dan Kareng Galesong, serta para pejuang yang tidak kalah penting di zaman kemerdekaan. Dari potensi yang kami miliki, tentunya ini sangat potensi sekali jika dikembangkan sebagai wisata pariwisata yang luar biasa di Kecamatan Ngantang. Desa Tulungrejo sendiri memiliki potensi yang juga sangat penting, memiliki warisan budaya, warisan sejarah yang luar biasa. Perang Ganter merupakan tonggak sejarah yang tidak bisa dilepaskan dari perjalanan Kerajaan Tumapel yang menjadi cikal bakal menjadi lanjutan dari Kerajaan Majapahit, sehingga Desa Tulungrejo memiliki warisan sejarah yang juga luar biasa, warisan budaya yang luar biasa, serta potensi alamnya. Di sana ada banyak potensi alam, potensi peternakan, dan potensi pertanian yang perlu dikembangkan dan sangat penting untuk pengembangan pariwisata di Kecamatan Ngantang. Oleh karena itu, kami yang ada di Kecamatan Ngantang akan memiliki komitmen untuk pengembangan wisata ini dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.